sekali ya tadi penjelasannya sudah terinci. Ada beberapa yang sudah terjawab melalui paparan Kang Denny ini. Ada dari di kolom chat saya lihat ada pertanyaan juga, bagaimana teknisnya step by step-nya. Tadi secara teori sudah dijelaskan oleh Kang Denny, untuk prakteknya nanti bagaimana sih packingnya dan lain sebagainya nanti ya setelah sesi tanya jawab. Ini ada juga nih pertanyaan dari Najwa Farm. Dia sudah ada buyer ikan dari luar negeri, tertarik dengan produknya, tetapi gimana sih, ada nggak sih mungkin trik dari Kang Denny supaya tidak kena PHP atau prank gitu dari buyernya, biar tahu tuh kita ya buyernya benar-benar buyer yang kompeten dan memang tidak cuma sekedar PHP doang gitu Bang. Terima kasih. Sebetulnya mungkin hal semacam itu bukan hanya dialami oleh pemula ya, kami pun sama ya. Jadi ada pernah pengalaman-pengalaman kita yang sampai dari Timur Tengah juga datang ke tempat kita sampai kepada ke lokasi kita ya. Tetapi memang hal-hal yang paling penting sebetulnya dilihat kalau tingkat keseriusan itu ketika mereka sudah memesan dan sudah mau membayar DP ya, artinya gitu ya. DP, setelah DP nanti tetap pelunasan sebelum ikan dikirim. Sebetulnya kalau dari sistem pembayaran ekspor itu ada beberapa macam ya. Mungkin ini sebagai tambahan saja, apalagi kiriman melalui kapal laut ya. Kalau untuk ikan-ikan segar itu ada LC namanya, LC di muka, LC di tengah, LC di belakang. Maksudnya nanti pembayarannya itu apa, pembayaran di muka semua total atau separuh nanti di muka, separuhnya lagi nanti pada saat ikan sudah naik kapal misalkan. Nah ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan terutama memang di dalam transaksi. Intinya sebetulnya buat teman-teman Bapak Ibu kalau misalkan ada buyer atau konsumen asal mereka itu harus kita ketahui gitu ya. Kalau misalnya mereka minta mau dikirim ikan, kita tanya apakah dia sudah punya izin impor ya. Terus yang kedua, kalaupun misalkan dia tidak punya izin impor, ada license under name gitu ya. Jadi bisa pakai nama perusahaan yang lain yang bisa menerima ikan yang kita kirim ya. Tapi yang pasti memang kalau bisnis ekspor ini baiknya memang ketemu ya. Ada ketemu satu sama lain. Jadi bukan hanya sekedar di dunia maya. Karena kalau hanya sekedar di dunia maya tanpa ditindaklanjuti dengan bertemu itu memang akan agak susah ya. Kecuali kalau tidak bertemu tapi dia mau bayar duluan ya, terutama pengiriman ekspor lewat pesawat. Jadi itu menghindari di prank ya. Jangan sampai teman-teman Bapak Ibu semua belum bayar karena begini ya, invoice kita bisa kita bayar duluan oleh kita ya. Ya maksudnya untuk pajak dan lain-lain kita bisa bayarkan gitu ya, bea cukai, booking pesawat dan lain-lain. Akan tetapi perizinan di sini sudah dilengkapi, tapi kalau tanpa dibayar ada pembayaran ini juga sangat beresiko ya, apalagi belum ketemu. Jadi memang harus cara mensiasatinya tadi ya, si pembeli ini memang sudah terbiasa enggak dengan dengan pengiriman ya atau penerimaan ikan dari luar negeri ya, dia ada izin atau tidak. Terus kita bisa tanyakan juga apa yang menjadi yang dipersyaratkan di negara si buyer gitu, karena beda-beda negara beda-beda persyaratan biasanya yang harus dilengkapi. Akan tetapi persyaratan umum health certificate itu memang umum ya. Akan tetapi kalau misalkan ikan hidup terutama ada penyakit-penyakit atau virus-virus tertentu yang tidak boleh. Nah mungkin itu ya cara sederhananya ya supaya tidak kena prank gitu ya. Ya, jadi tetap harus selektif ya, tidak asal ada buyer nih langsung kita tanggapin ternyata hanya di prank. Tetap selektif, tetap harus waspada boleh ya karena kita kan bisnis, main bisnis ada uang yang harus diputar di situ. Baik.